Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Adab Islami ketika bersendawa. Islam datang membawa adab-adab yang memuliakan manusia, menjauhkan mereka dari kerendahan dan kehinaan. Maka, Islam adalah agama yang sempurna dalam segala aspeknya, baik dalam akidah, ibadah, maupun akhlak. Di antara adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab ketika bersendawa. Tersebut dalam sebuah hadis yang menuntunkan kepada kita bagaimana adab Islami dalam bersendawa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang yang bersendawa di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, tahanlah sendawamu agar tidak terdengar oleh kami, karena orang yang paling banyak kenyangnya di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini diantaranya, hendaknya berusaha untuk menahan sendawa ketika ada orang lain. Ketika hendak bersendawa, hendaknya berusaha menahannya sebisa mungkin atau menguranginya. Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, perkataan Nabi, tahanlah sendawamu agar tidak terdengar oleh kami, adalah perintah untuk menahan, maksudnya mencegah sendawanya. Dalam riwayat lain di kitab Syarhus Sunnah, kurangi sendawamu, atau hadis ini juga bermakna bahwa larangan untuk sendawa maksudnya larangan untuk makan terlalu kenyang, karena makan terlalu kenyang akan menyebabkan sendawa. Kedua, bersendawa ketika ada orang lain merupakan adab yang buruk. Hadis ini menunjukkan bahwa bersendawa ketika ada orang lain adalah adab yang buruk. Syekh Dr. Shalih Sindir hafizahullah mengatakan, betapa buruknya perbuatan bersendawa ketika sedang bermajlis bersama orang-orang. Maka, ketika bersendawa, andaikan tidak tertahan, hendaknya menjauh dari orang-orang agar tidak menyebabkan gangguan kepada mereka. Ketiga, dianjurkan untuk menutup mulut ketika sendawa. Para ulama menganjurkan untuk menutup mulut dengan tangan ketika bersendawa. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah mengatakan, perkataan penulis kitab Raudhatut Thalib, jika seseorang menguap, disunahkan untuk menutup mulutnya dengan tangannya. Namun, Ibnu Mulakin dan ulama lain mengatakan, yang lebih tepat menggunakan tangan kiri, karena digunakan untuk menahan sesuatu yang sifatnya bisa mengganggu. Keempat, hendaknya jangan makan hingga berlebihan. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, orang yang paling banyak kenyangnya di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat. Maksudnya, beliau membimbing kita agar tidak berlebihan dalam makanan, sehingga akan membuat malas beribadah dan menimbulkan keburukan lainnya. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, karena orang yang banyak makannya, ia akan banyak minumnya, kemudian akan banyak tidurnya, dan menjadi malaslah badannya. Akan tetapi, bukan berarti tidak boleh makan sampai kenyang. Kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, hadis ini memang diriwayatkan dari sebagian sahabat yang bertugas sebagai utusan, namun sanadnya dhaif. Beliau juga menjelaskan ketika makan tidak boleh berlebihan sampai kekenyangan. Adapun rasa kenyang yang tidak membahayakan tidak mengapa. Ketika orang-orang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa selain mereka pun pernah makan sampai kenyang, namun mereka menghindari makan sampai terlalu kenyang. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat ke sebuah jamuan makan, kemudian beliau menjamu mereka dan meminta mereka makan, kemudian mereka makan sampai kenyang. Lantas, apakah yang diucapkan oleh seseorang ketika bersendawa? Sebagian orang ketika bersendawa mengucapkan Alhamdulillah, atau ada juga yang mengucapkan Astaghfirullah, atau mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan semisalnya. Apakah ini dibenarkan? Perlu kita rinci menjadi dua keadaan.
Jika diyakini bahwasannya mengucapkan zikir-zikir di atas ketika sendawa adalah sunnah atau dianjurkan atau memiliki keutamaan atau dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sebuah kebid'ahan. Ibnu Muflih rahimahullah mengatakan, orang yang bersendawa tidak perlu mengucapkan apa-apa. Jika ada yang bersendawa lalu mengucapkan alhamdulillah kemudian dijawab oleh orang lain, hani'am mari'a, semoga Allah memberikan kebahagiaan pada makananmu, atau hannakallah, ini disebutkan dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Kubra. Juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, juga oleh Ibnu Aqil, dan beliau berkata, kami tidak mengetahui ada sunnah terkait hal ini. Bahkan, ini adalah kebiasaan yang diada-adakan. Oleh karena itu, maka sikap yang paling tepat setelah bersendawa adalah tidak mengucapkan zikir apa-apa. Karena andaikan ada anjuran membaca zikir tertentu, tentu sudah ternukil dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Kedua, jika diucapkan dengan niat lain, semisal mengucapkan alhamdulillah dengan niat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang didapatkan, atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk berlindung dari setan, maka tidak mengapa selama tidak diyakini bahwa itu bagian dari sunnah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengatakan, tidak ada dalil yang menunjukkan ada zikir tertentu setelah bersendawa. Namun, memang benar bahwa seseorang hendaknya memuji Allah dalam setiap keadaan, dan rasa kenyang itu didapatkan atas nikmat Allah Azza wa Jalla, maka tidak mengapa mengucapkan alhamdulillah. Namun, jika ia meyakini bahwa ucapan hamdalah tersebut disyariatkan pada waktu setelah bersendawa, maka tidak kami ketahui dalil yang menunjukkannya. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ketika ditanya tentang membaca ta'awud setelah menguap, beliau menjawab, tidak mengapa melakukannya karena memang menguap itu dari setan. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan perbuatan ini. Akan tetapi, terdapat hadis Nabi SAW bahwa menguap itu dari setan. Jika kalian menguap, tahanlah sebisa mungkin. Dan sebagian ulama mengkiaskan sendawa dengan menguap, semoga tidak mengapa mengucapkan ta'awud dengan niat berlindung dari setan, bukan dengan keyakinan bahwa itu dianjurkan. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sumber muslimah.or.id. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.